Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bentuk awal fraksi. Mata Xiao yang perlahan menyapu bahan obat yang terekam di dalam gulungan itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berpikir keras setelah mengembalikan gulungan itu kering. Bahan obat ini cukup langka. Sepertinya seseorang akan menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Sepertinya dia perlu mencari hai tua tentang masalah yang melibatkan bahan obat ini. Memiliki rumah lelang terbesar di dalam kekaisaran, secara alami memiliki toko yang sangat kaya. Meskipun ramuan obat ini jarang, namun beberapa di antaranya harus dapat dikumpulkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat memikirkan ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur batu sebelum perlahan keluar dari ruangan. Dia baru saja keluar kamar ketika seorang pelayan wanita, yang sudah lama menunggu di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat, "Tuan muda ketiga, Tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruang tamu jika Anda keluar dari kamar." Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan pelayan wanita itu sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiao Yan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li ditransmisikan dari dalamnya. Ada juga suara seorang wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, Xiao Yan merasa jelas bahwa orang di dalamnya tampaknya adalah putri tertua Yao Ye dari keluarga kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum membuka pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka ketika mereka mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiao Yan masuk. Senyuman di wajah mereka menjadi lebih padat. "Keke, Tuan Xiao Yan, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini, tapi hanya berhasil bertemu denganmu kali ini." Senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiao Yan masuk. Dia berdiri dan bercanda dengan yang pertama. Xiao Yan tersenyum. Matanya melakukan kontak dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. "Bolehkah aku tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiao Yan telah membantu keluarga kekaisaran kami menghilangkan momok. Apakah kami masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung?" Mata cantik Yao Ye berhenti di Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sebelum sedikit mengangkat pandangannya untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk berkunjung karena luka-lukanya. Senyuman di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat Xiao Yan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. "Saya mendengar bahwa Mr. Xiao Yan berencana untuk mendirikan faksi di dalam kekaisaran Majia. Klan Xiaoku memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup jika saya ingin melindungi anggota klan." Xiao Yan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab dengan lemah. Mata Yao Ye mengamati Xiao Yan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Keluarga kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiao Yan mendirikan sebuah faksi. Kami bahkan dapat membantu Anda. Namun, saya berharap masalah Mystic Cloud Sect tidak akan terjadi lagi." Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena pihak lain telah memperjelas kata-katanya, dia juga tidak perlu lagi menghindari masalah itu.
Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, Putri Yao Ye, yakinlah. Xiaoyan bukanlah Yun Shan. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan klan Xiao Xiaoyan akan mengingat bantuan dari keluarga kekaisaran. Yao Ye diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat wajah serius Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiaoyan. Sekarang Misty Cloud Sector telah dibubarkan, Kekaisaran Jia Ma juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jia Ma. Dari kelihatannya situasi sekarang, Tuan Xiaoyan secara alami adalah pilihan terbaik. Xiaoyan tersenyum dan berkata, hal terbaik yang tidak ditentang oleh keluarga kekaisaran. Kami semua pernah bertarung di samping satu sama lain. Saya, juga, tidak ingin mengubah hubungan kita menjadi sangat kaku karena beberapa masalah. Itu tidak baik untuk siapapun. Untuk masalah pembentukan sebuah faksi, aku akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara detail jika ada berita tentang itu di masa depan. Yao Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan diam-diam menunggu kabar positif. Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, semua ini adalah hal-hal yang kakek buyut minta agar saya bawa. Tuan Xiaoyan, Anda sendiri adalah alkemis tingkat tinggi. Saya pikir seharusnya tidak ada banyak masalah berkaitan dengan cedera di dalam tubuh Anda. Selain itu, ramuan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada masalah di kota kekaisaran jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan menyuruh Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kaisar memang murah hati. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiaoyan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak takut dengan keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi yang terakhir masih merupakan pengontrol suatu negara yang sebenarnya. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan ide tersebut, tapi itu karena ada cukup banyak ahli selain Xiaoyan yang mereka takuti. Jika tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa kecil. Keluarga kekaisaran Ma Jia secara alami jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah Misty Cloud Sect. Xiaoyan juga sedikit tersenyum setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pemikiran lain apapun yang terjadi. Dengan cara ini, kami akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan lambat, untuk pembentukan faksi yang telah kamu sebutkan, saya sarankan agar kamu mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi berkembang pesat dalam waktu singkat. Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kami mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, kami akan dapat menyerap darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari Kekaisaran Jia Ma di masa depan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami dalam jangka panjang. Tentu saja, metode Qi dan teknik Du tidak boleh kurang jika seseorang ingin merawat ahli yang termasuk dalam aliansi. Kita bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa faksi besar untuk menyediakan ini bersama-sama. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Du padaku. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan fraksi.
Saya tidak menghususkan diri dalam hal-hal ini. Xiao Yan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Dou. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu anak kecil. Anda benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang, itu benar, bagaimana luka Anda? Aku seharusnya bisa sembuh total setelah beberapa hari." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertawa, "Aku mungkin akan pergi ke wilayah sudut hitam, begitu lukamu pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao, di sana perlu aku kelola. Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi." Iya. Dari apa yang kalian berdua katakan, bahwa gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah sudut hitam kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang bisa didapat darinya. Jika memungkinkan untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan besar itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Setelah kita menunggu sampai faksi di dalam Kekaisaran Magia berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti akan bisa bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Douqi. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Siswa yang dapat lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika memungkinkan untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka bawahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, "Tuan muda Xiao Yan." Nalan Xiao Ji, nona muda, di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu denganmu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nalan Xiao Ji secara alami adalah Nalan Yanran. Mengapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. "Hei, apakah itu Nalan Yanran? Ngomong-ngomong, aku dan kakak laki-laki belum pernah melihat orang ini yang hampir menjadi adik ipar kita." Suara Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Tampaknya dia menyimpan dendam atas bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahunya dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun, sebagian terlihat. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu ketiga orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. "Nalan Xiao Ji, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao?" Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya tertunduk saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya di hadapan sikap Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh ini. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, "Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya." "Sampai jumpa untuk terakhir kali." Mata Xiao Yan menyipit.
Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dingin. Sebaiknya kau tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya masih dapat menemukan semua murid Mystic Cloud Sekte meskipun mereka telah tersebar. Alis Nalan Yanran bertumpuk. Dia berkata, guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti saya jika Anda ingin melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan jika Anda tidak mau. Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Menshan. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Li di samping. Dia melempar dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke tangan yang terakhir. Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Saya sangat berguna bagi mereka. Jangan menunda. Xiao Li terkejut saat menerima gulungan itu. Dia melihat kerlipan dalam tatapan Xiao Yan dan sepertinya mengerti sesuatu. Dia langsung mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan mengucapkan beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Li. Dia segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan lagi? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.